Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 18. Tidak mau pindah rumah. Silvana tidak mendengar bisikan itu. Namun Silvana cukup tahu jika Dea pasti menenangkan anaknya, meminta Arden untuk tidak memarahi dia. Dan Silvana melihat dengan jelas perubahan raut wajah Arden yang jadi lebih teduh. Astaga, anakku patuh sekali dengan wanita itu. Batin Silvana lagi. Dia terus mengeluhkan semuanya di dalam hati. Mama datang ke sini untuk minta maaf, ucap Silvana akhirnya. Saat melihat wajah Arden, dia mulai mampu menurunkan egonya sendiri. Saat hanya melihat Dea, sungguh dia tidak bisa mengucapkan kata maaf. Sementara Arden terdiam, menatap Silvana mencari kejujuran. Mama sudah lelah bertengkar terus seperti ini, Jadi Mama mohon, maafkan Mama dan kita mulai semuanya dari awal. Tidak ada yang perlu dimulai. Mama hanya cukup menerima dia, bukan hanya menerima anak yang dikandungnya. Balas Arden, membuat Silvana menelan ludahnya dengan kasar, karena ucapan Arden itu memang benar. Hanya karena anak yang dikandung dia lah, dia bisa menerima dia di tengah-tengah keluarga mereka. Iya, Mama tahu. Beri Mama kesempatan. Jawab Silvana pula dengan berat hati. Silvana memasak makanan kesukaan Dea dan Arden. Sebelum Arden datang tadi, Silvana sudah bertanya pada Dea, apa makanan kesukaan menantunya itu? Iya, terima tidak terima, kini nyatanya Dea memang sudah menjadi menantunya. Bahkan sudah mengandung cucunya juga. Di saat Silvana tengah sibuk memasak di dapur, Dea menemani Arden untuk mengganti baju. Sampai di kamar, Arden langsung menatap lekat. Menatap dalam-dalam kedua mata sang istri. Mencari adakah kesedihan di sana. Setelah Dea bertemu dengan ibunya. Apa Mama mengatakan sesuatu yang menyakiti hatimu? Tanya Arden. Raut wajahnya berubah serius sekali. Bukannya merasa takut, Dea malah merasa lucu. Dia pun terkekeh pelan. Membuat Arden mengerutkan dahi. Bingung. Sayang, kamu terlalu banyak punya pikiran buruk. Kenapa selalu mencurigai Mama? Karena aku belajar dari pengalaman. Tapi setiap orang bisa berubah, termasuk Mama. Mama. Ulang Arden dan dia tersenyum. Mendengar kata Mama keluar dari mulut Dea cukup membuat Arden tercengang. Selama ini dia terus memaksa Dea untuk mengatakannya. Tapi istrinya tidak pernah mau. Tapi hari ini Dea mengatakannya langsung, tanpa dia minta terlebih dahulu. Apa Mama mengancammu untuk memanggilnya Mama? Astaga Tuan Arden, kesal dia. Dia mencubit keras perut suaminya, ingin semua pikiran buruk yang bersarang di kepala Arden hilang saat itu juga. Au, sakit deh. Kamu keterlaluan. Orang tua kok dicurigai terus. Kamu juga mencurigakan, tiba-tiba memanggil Nyonya Silvana dengan sebutan Mama. Karena Mama yang memintanya langsung. Benarkah meminta dengan ancaman? Tidak, cepat ganti bajumu. Ambilkan. Ih. Melihat wajah cemberut Dea, akhirnya Arden tersenyum juga. Selesai mengganti baju, Arden dan Dea kembali menghampiri Silvana. Sudah ada makanan yang tersaji di meja makan, tapi Silvana pun masih sibuk berkutat. Dea coba menghampiri ibu mertuanya itu. Apa ada yang bisa kubantu, Mah?
Tidak ada, kamu duduk saja bersama Arden. Tapi, duduk, potong Silvana cepat. Dia memang sudah memutuskan untuk menerima dia. Tapi untuk berinteraksi intim seperti ini, Silvana masih merasa sulit. Akhirnya dia menurut. Dia duduk bersama Arden dan menunggu Silvana menyelesaikan semua masakannya. Hingga beberapa menit kemudian, akhirnya pekerjaan Silvana selesai. Mereka bertiga duduk di meja makan yang sama. Saat ini masih jam 10:30 siang. Belum memasuki jam makan siang, tapi mereka semua sudah mulai makan. Di mulut Arden, masakan Dea terasa lebih enak daripada masakan ibunya ini. Dia tidak ingin tambah, namun Dea kembali memasukkan lauk ke dalam piringnya, membuat Arden dengan terpaksa melahap itu semua. Selesai makan bersama, mereka masih duduk di sana. Semuanya diam, sampai akhirnya Silvana lebih dulu buka suara. "Ayo pindah ke rumah mama, jangan tinggal di apartemen lagi," ucap Silvana. Sebuah ucapan yang membuat Arden dan Dea sama-sama terkejut. Karena di antara mereka berdua tidak ada yang berniat untuk pergi dari apartemen ini. Apalagi sampai harus tinggal bersama Silvana. Arden dan Dea belum terpikirkan akan hal itu. Sungguh, mereka masih merasa nyaman di sini. Masih ingin menghabiskan waktu bersama. "Maaf mah, untuk sekarang kami belum bisa," jawab Arden. Sudah dia duga, jika Silvana datang kemari pasti ada maksud. Tidak mungkin hanya datang-datang saja untuk menjenguk. "Jangan begitu, Ar. Kalau kamu pergi kerja, dia sendirian di apartemen. Jadi lebih baik kalian tinggal bersama Mama. Nanti Arneta dan Arsila juga akan pulang jika ada kalian di sana." "Aku tidak bisa, Mah." "Ar, desis dia." Dia menyentuh lengan suaminya agar tenang. "Tentang itu kami akan pikirkan dulu, Mah," ucap dia akhirnya, membuat Silvana membuang nafasnya kasar. Silvana pulang dari apartemen Arden dengan perasaan yang kecewa, seolah usahanya jauh-jauh datang ke sini dan memasak untuk anak menantunya tidak ada hasil. Setelah semua kebaikan yang dilakukannya, ternyata Arden dan Dea tetap tidak mau pindah ke rumahnya. Aku harus baik-baik bersabar," gerutunya. Dia lalu masuk ke dalam mobil dan menutup pintu dengan keras. Sementara Sam langsung mengemudikan mobilnya. Sementara itu di apartemen, setelah kepergian Silvana, Arden dan Dea duduk di sofa ruang tamu. Duduk berdampingan dan saling menempel. "Aku tidak mau pindah," ucap Arden tidak terbantahkan. Saat mengatakan itu, suaranya dingin. Menatap lurus ke depan dan tidak melihat Dea. Kedua tangannya pun terlipat di depan dada. Mode angkuh Arden mulai kambuh. "Aku juga ragu sih, tapi kurasa permintaan Mama juga tidak ada salahnya. Pokoknya, aku tidak mau pindah." Arden kukuh dengan keras kepalanya. Sifat yang menurun dari Silvana. Dia mencebik, dia memilih diam. Mungkin sekarang bukan waktu yang tepat untuk membicarakan masalah ini. Mereka juga tidak dalam keadaan tergesa. Jadi, dia memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat. Perlahan Dea menurunkan tangan suaminya yang bersedekap. Kemudian memeluk lengan itu dengan lembut. "Ar, jangan ham terus. Sekarang ini aku istrimu, bukan simpananmu." "Astaga, panjang sekali ucapanmu. Apa?" Arden mulai menatap Dea. "Kamu mau dipanggil apa oleh anak kita nanti?" tanya Dea. Bibirnya tersenyum saat mengatakan itu. "Papa sajalah, kamu mau dipanggil apa?"
Ya sudah, berarti aku dipanggil Mama. Katakan, sebenarnya kamu mau dipanggil apa? Arden kembali bertanya, menelisik kira-kira apa maunya sang istri. Tidak ada, apapun boleh. Kalau begitu dipanggil tante saja. Dia mencebik dan Arden langsung menarik tubuhnya, mengangkat tubuh Dea hingga duduk di atas pangkuannya. Saat itu juga Arden mengecup bibir istrinya dengan lembut. Jika sudah seperti ini bisa dipastikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebuah penyatuan dimanapun, kapanpun yang bisa mereka lakukan jika tinggal di apartemen. Tapi jika tinggal di rumah Silvana, belum tentu mereka bisa melakukan ini. Keesokan harinya. Pagi ini Arden harus pergi bekerja untuk menyelesaikan yang tertunda kemarin. Tapi pagi ini Arden kembali mual, membuatnya tak bisa jauh-jauh dari Dea. Sementara Leon sudah menunggu tuannya itu untuk keluar dari dalam kamar. Tapi hingga jam 8 lewat, Arden tetap tak nampak batang hidungnya. Leon sudah menunggu. Kalau tidak jadi pergi, minta dia yang pergi saja. Ucap dia. Dia merasa tak enak hati pada asisten suaminya itu. Sudah cukup lama Leon menunggu. Aku harus pergi deh. Arden menjawab dengan suaranya yang lemah tak bertenaga. Matanya bahkan nampak sayu, seolah sulit untuk terbuka. Tadi dia sempat muntah 1 kali. Bagaimana bisa pergi jika kamu seperti ini, Bisa, asalkan kamu ikut denganku pergi ke kantor. Hah? Tentu saja Dea sangat terkejut dengan ajakan Arden itu. Kantor Arden bukanlah tempat yang asing baginya. Bahkan semua orang di sana tahu dia pernah bekerja menjadi sekretaris Arden. Pernah juga digosipkan menjadi wanita simpanan sang tuan muda, meski sebenarnya gosip itu adalah benar. Kini, rasanya Dea tidak akan sanggup kembali lagi ke perusahaan itu. Apalagi dengan statusnya yang berbeda, bukan lagi menjadi karyawan, tapi istrinya Arden. Tidak, Dea menggelengkan kepala. Tanda menolak ajakan suaminya. Membuat Arden langsung mengerutkan dahi dan mengerucutkan bibir. Kesal. Kenapa? Tanya Arden. Kenapa? Tentu saja aku tidak enak hati, Kamu tahu sendiri, dulu seperti apa di kantor. Nanti aku hanya akan jadi bahan pembicaraan mereka. Aku sudah buat pengumuman bahwa aku menikahimu. Hah? Kapan? Tanya dia dengan suaranya yang tinggi. Di antara rasa terkejut dan tidak percaya. Di hari pernikahan kita, Leon yang mengatur semuanya. Dia terperangah. Jangan bohong. Tidak. Lalu bagaimana tanggapan mereka? Memangnya mereka bisa apa? Menolak. Yang ada aku pecat. Dia makin terperangah, kehabisan kata-kata untuk membantah ucapan suaminya lagi. Bersambung.